Tinggal di mana? Tinggal di Depok. Depok. Siap. Sehari-hari apa kegiatannya? Kontraktor. Kontraktor. Iya. Pasangannya sehari-hari apa? Sama. Berdua. Kontraktor listrik, iya. Di satu perusahaan. Iya, sama. Perusahaan sendiri. Nah, bos ngerjain apa? Istri ngerjain apa? Saya lapangan, istri kantor. Sayanya di kantor. Suami di lapangan. Bangun apa? Bangun Indomaret. Indomaret. Oh, Indomaret. Siap. Kalau Indomaret udah selesai, terbangun apa biasanya? Tetap Indomaret, tetap berlanjut terus. Oh, besok Indomaret tapi di tempat lain. Siap. Oh iya, iya. Nah, ini KRDI apa hajatnya? Hajatnya kaya, tajir melintir, YouTube, go. YouTube channel YouTube. Oh, masih punya channel YouTube? Siap, punya. Apa nama channelnya? Bocah Aviari. Hah? Bocah Aviari. Isinya apa? Isinya tentang burung, alam, tanaman, Burung. pelestarian. Siap. Burung. Alam. Nah, berapa followernya? Baru 1112. Lo liput aja RDAY. Siap, izin. Bos, Siap. banyak tamu RDAY. YouTube-nya RDAY dibikin lagi sama dia ke YouTube-nya dia, tapi hashtag RDAY. Siap. Alhamdulillah ada 7 orang. Mobilnya rata-rata Pajero, Fortuner, CRV hybrid. Tuh, mobil bagus. Ini kenapa tadi pada datang? Pak Haji, aku bikin YouTube RDAY. Siap. Wow. Mobilnya apa? Tuh, baru. Wow. Lu ikut aja. Siap. Follower kita banyak. Boleh. Namanya apa sih? Re-upload. Atau reaksi upload. Oh iya. Boleh. Tadi mau izin. Mau bertanya tadi mau izin, mau upload. Boleh. Alhamdulillah. Banyak kok bos tamu RDA yang begitu. Lu lihat dah. Siap. Bukan gua, ada sahabat RDAY ya. Ada siapa testimoni. Boleh Banyak. Udah lihat? Iya, Karunia. Terus apa lagi? Lupa Pak Haji. Boleh. Nah, Banyak sih hajat kita yang mau yang penting kaya raya, tajir melintir, bayar amanah. biar bisa rumahnya kebangun lagi. apanya kebangun? Rumahnya soalnya masih belum dipintuin semua Pak Haji. Rumah. Siap. Ya, Belum selesai. belum selesai. Kenapa? Masih setengah. Dananya belum. Dananya biasalah Pak. Buat proyek. Bangun Indomaret. Kita bangun Indomaret tapi Bisa bangun Indomaret? bisa karena itu tadi pekerjaan dan wajib. Dan itu dapat apa namanya laba. Ada tamu RDA yang nonton. Dia punya 10 Indomaret. Ibu-ibu, hobinya sedekah subuh nggak bolong. Hobinya sedekah hari Jumat barokah nggak bolong. Siap. Hobinya sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Coba kerjain. Siap. Sedekah subuh. Oh, kemarin sedekah makanan favorit ya. Makanan favoritnya dia disedekahin kemarin. Oh, yang kemarin sempat live. Iya, saya lihat. Ya. 10. Masya Allah. Mau nambah lagi. Pokoknya sedekah subuh paksain. Misalkan mau 100.000. Siap. Bebas. Mau 200.000 bebas. Taruhlah 100.000 ya. Kali 30 hari 3 juta cuman. Gitu, sedekahin. Kita makan sehari sekali aja deh. Nggak usah 3 kali bos. Sekali aja. Siap. Gitu. Yang penting sedekah subuh jangan bolong. Paksain. Carinya kemana Pak Haji? Ya harus ke sini lah. Anak yatim kurung. Oh, siap. Kalau di tempat lo ada gak yatim kurung? Anak yatim umroh. Anak yatim yang udah berangkat umroh. Anak yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya tahajud aja. Nah, sedekah Jumat barokah. Siapa di Jumat barokah? Sedekahnya sendiri sama sedekah subuh beda. Oh, sama siap. sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Siap. Manjur. Untuk kitanya ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Nggak boleh.
Badiah qobliyah kan nggak wajib. Yap. Kalau di RD wajib. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Di luar nggak wajib. Kalau di sini wajib. Sholat tobat kan nggak wajib. Kalau di sini wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Kalau di luar kan nggak wajib. Kalau di sini wajib. Sifat 18. Yap. Manjur. Manjur. Cas. Pasti manjur. Soalnya tamu RDAI meraktekin ilmu RDAI Indomaretnya 10. Haji Marco waktu datang kemari belum punya ruko, dia paksain ilmu RDAI selama 7 bulan. Rukonya berapa sekarang? 15. Waktu datang ke RDAI kontrakannya 6. Dia paksain ilmu RDAI, sekarang kontrakan berapa? 21. Jadi sedekah subuh nggak boleh bolong. Yap. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Cari anak yatim kurung, cari anak yatim kurung. Nggak ada, numpang ke sini. Kalau nggak ada numpang, transfer. Udah. Ada. Terus apa lagi? Udah. Terus apa lagi, Bos? Ngomong aja. Bebas. Ini kan kalau pekerjaan saya itu untungnya ada, untung pasti untung gitu. Tapi kenapa? Iya, tapi kenapa ada untungnya, tapi isinya kok nggak ada gitu. Selama ini nggak ada. sisanya nggak ada. Gitu. Ya karena sholat badiah qobliyah lo bolong. Nggak pernah malah Pak Haji. Karena nggak pernah. Bocorin aja. Udah Pak Haji. Sholat badiahmu jangan bolong. Jadi gini, Bos. Orang yang sedekah subuhnya bolong, orang yang sedekah Jumat barokahnya bolong, orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong. Kalau dia punya motor, pasti motor cicilan. Kalau dia punya mobil, pasti mobil cicilan. Kalau dia punya rumah, pasti rumah cicilan. Gak ada pintunya. Nggak ada pintunya. Nggak ada. rumah saya paling besar tapi nggak ada pintunya. Janganlah. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Sendiri beda, sedekah subuh sendiri, sedekah Jumat barokah sendiri jangan bolong. Kasih anak yatim kurung. Yap. Kasih anak yatim umroh, kasih anak yatim tahajud. Orang bilang nasi bungkus. Udah aja kan anak yatim. Yap. Ngapain orang bisa cari makan dikasih makan lagi? Kan dia bisa nyari makan udah tua. Ya biar aja cari makan, cari anak yatim. Yap. Gitu yang disukai nama Nabi kita Nabi Muhammad kan anak yatim gitu. Kasih nasi bungkus yang buat apa orang dia juga jajan bisa kok. Kita cari yang anak kecil-kecil tuh yang lu udah lihat anak Siap udah lihat. lucu-lucu Iya. ya kan, seneng. Kasih kayak gitu-gitu yang kita kasih. Tapi yang ibadah. Yang ibadah, jangan anak yatim yang nggak ibadah. Kan kita butuh aminnya dia. Iya. Kecuali kalau kita udah kaya raya nggak masalah. Yap. Kita kan lagi butuh. Dorongan. Jadi doanya pesawat, amin anak yatim roket. Kita lagi butuh ini nih. Terus kedua, ketiga, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain. Harus. Siap. Ya harus. Terus apa lagi? Apalagi kamu mikir. Saya kan Mbaknya lahiran tahun berapa? 83, Masnya 82. 82. Jadi pernikahan udah berapa tahun? 19, Nah, anak berapa? 2, Paling besar? kelas 5 SD. Wah, Saya lama dapat kosongnya. Kosongnya 10 tahun. Sama yang nomor 2 juga 10 tahun. Iya. Jadi nomor 2 umur berapa sekarang? Umur setahun. Wow, jauh bener ya. Iya. Namanya anak mahal ya. benar Mahal banget. nggak boleh ini nggak boleh itu. Mm-mm. Apalagi ya. Sama apa? Amanah-amanah kan banyak nih. Apa? Pak Haji, amanah yang harus kita Utang Pak Haji. Karena sedekah subuh belum dikerjain, kerjain dulu. Siap. Sedekah Jumat barokah belum dikerjain, kerjain dulu. Sholat badiah qobliyah kan belum dikerjain, kerjain dulu. Nanti lunas sendiri, ada jalannya. Siap. Ini tahu RDI siapa yang tahu duluan? Saya Loh, kok mbaknya bisa ketemu RDI dari mana? di YouTube Oh, baru 2 minggu terus tertarik Baru langsung 2 pengen minggu? privat. Kok
Kok bisa nongol YouTube-nya saya? Tiba-tiba itu Pak Haji. Oh. RDAY terus tertarik aja ilmunya Pak Haji gitu dengan sholat tobat, bangun jam 12 malam gitu. Sama yang unik-unik itulah gitu. Nah, Nenen. Iya. Sama ini kemarin saya udah apa namanya sudah sholat tobat ini yang kemarin ini. 18 dari Siap. maghrib sampai isya. Siap, udah baru sekali. Cuma ya udah kita ke sini aja deh gitu. Jadi tahu benar-benar ilmunya, tahu ntar arahannya, tahu bagaimana tahu. Makanya, Jadi gini bos, Pak Nasrullah itu kontraktor kayak lu. Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. iya. Dia tuh sholat tobatnya 57 kali sholat tobat, cair 21 miliar. Nah, gua maunya lo 68 kali. Gua maunya lo tiap bulan harus cair 10 miliar. Amin. Boleh gak Pak Haji saya lihat Pak Nasrullah? Lo lihat Pak Nasrullah di TikTok ada, di YouTube ada. Kalau dia 57 aja 7 kali sholat tobat sehari, cair 21 M. Nah lo kalau 68 pasti 10 M. Kenapa Pak Haji mesti bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz? Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia sehari khatam 30 juz. Tiap hari 30 juz. Alhamdulillah bos. Malamnya dia baca Quran, paginya jadi pengusaha bertangan emas. Megang apa? Jadi duit. Megang apa? Jadi duit. Kalau lo harus, kalau lo kan enggak megang, bukannya jadi duit malah jadi utang. Megang bukannya nambah aset, malah yang ada ngurangin aset. Aduh. Allahu Akbar. Hajar bos pakai baca Quran. Gitu, hajar. Yasin gitu. Enggak, alif lam mim dalikal kitabula gitu. Enggak boleh yasin, harus dari awal sampai akhir. Bos, nih lo saksinya bini lo pernikahan 19 tahun nih. Katanya dia sehidup semati. Lo mati nih, dikubur. Ini gue tanya bini lo, mau gak ikut dikubur hidup-hidup bareng deh? Enggak Pak Haji. Oh, ini istri kurang ajar bos. Katanya sehidup semati. Gue mati lo gak mau ikut? Nggak mau. Tuh ya, satu. Ini kelemahan lo kalau lo gak mau maksain baca Quran sama sedekah subuh, sedekah Jumat barokah sama sholat badiah qobliyah. Kelemahan lo. Kedua, kalau nanti suaminya meninggal dikubur, mbaknya mau gak tiap hari ke kuburan? Tuh, nggak mau. Dia kan banyak kesibukan, ngurusin anak, si kecil, ya kan, si kakak mau sekolah, si kecil lagi mau playgroup. Nggak mau. Jadi lo dikubur sama siapa? Sendiri. Temen lo siapa? Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah qobliyah, sama baca Quran. Siap. Dengar sendiri lo dari bini lo ya. Jadi gue maksain untuk kebaikan kita. Gitu. Jadi lo, mah, kalau lo manggil bini lo apa? Bun. Berarti gue harus paksa baca Quran. Iyalah. Ilmunya Pak Haji nggak kaleng-kaleng bos. Walaupun istilahnya gue maksain. Kebaikan buat si bos, bukan ada di gua. Tapi baca Al-Qur'annya pletot-pletot Pak Haji. Nggak apa-apa. Daripada lo nggak baca, lebih baik lo baca. Karena kalau lo baca, kuburannya terang. Orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran nggak bakal kena santet, nggak bakal kena guna-guna. Orang yang baca Quran rezekinya di atas rata-rata. Nah itu aja. Oke? Siap. Ajarin, nyentongin cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Nanti ada ininya, dikembangkan sendiri nanti ya. Ini saya contohin. Nanti yang bahasa yang enak yang mana ya. Ini dikasih uang bibit Pak Haji, diusahakan untuk tidak terpakai belanja dulu, simpen untuk mengundang, memancing teman-temannya dia.
Temennya dari mana? Di Indonesia banyak, di luar negeri juga ikut keundang teman-temannya yang ada hubungan diplomatik maupun yang tanpa hubungan diplomatik tetap akan datang, ya. Boleh datang. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Nariknya ke dalam sini. Manggilnya boleh ganteng, boleh cantik atau panggilan lain boleh. Mana saja. Ini contohnya ganteng misalkan. Ganteng, boleh cantik. Datang ya, datang ke rumah saya. Masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar ya bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, praktekkan ucapan seperti ini tadi 9 kali. 9 kali ucap. Waktunya bebas habis sholat, waktu-waktu yang mood bisa gantian. Di sholat boleh pagi, boleh siang, boleh sore, pagi, siang, sore, malam boleh. Tapi jangan dibawa ke masjid. Sholat jamaah enggak usah dibawa. Oh gitu. Atau mau dicoba di masjid. Jangan. Tadi lihat orang jadi rame. Bawa aja deh. Di rumah saja. Di rumah aja. Gantian. Cair ya 10 M ya. Amin. Bulan ya. Amin. Pasti cair. Amin. Ya. Pasti cair 10 M tiap bulan. Ya. Amin ya Allah. Kabul. Ya, terkabul. Yuk. HP-nya. Suami istri HP-nya mana? Iya, untung bukan laki lo yang ketinggalan. Lu mah ya Allah. Jangan ketinggalan ya suaminya yang ganteng ya. Ya. Hah? Oh Depok. Iya. Pak Mail promosi dulu cepetan. Promosi dulu Pak Mail. Hari Sabtu bisa ada sehari kan Pak? Ya. Tadi mau kirim tamu saya. Iya. Komplainnya apa? Bingung aduh saya bingung jawabnya. 6 orang tadi. Oh iya. Gimana tuh? Dapat Ya ada suruh privat lagi ya, promosi dulu. Promosi dulu. saya gimana? Ya, besok lah kita. Promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya, saya Mail Travel dari Lampung ya. Dari Lampung, Bapak Ibu yang mau ikut ke rumah doa anak yatim untuk hari Sabtu besok ya, kami ada acara hari Sabtu. Dipaksain tamu-tamu yang dari Sumatera dan sekitarnya, paksain bisa hadir ke rumah doa anak yatim Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, biar Bapak Ibu bisa mengikuti pencerahan di rumah doa anak yatim yang
sudah terkabul Bapak Ibu ya. Jadi ada bintang tamunya yang sudah 40 kartu benjol lunas ya, tanpa bayar, tanpa nyicil. Jadi besok hari Sabtu jangan disia-siakan waktu yang terbaik, dan tamu-tamu kita kan kepingin terkabul hajat. Jadi paksain kita bisa hadir di hari Sabtu. Alhamdulillah dapat bonus juga dari Pak Haji, bonus tiket pemberangkatan 700 bisa 2 orang ya. 700 bisa 2 orang dari Lampung PP. Di sini makan gratis ya Bapak Ibu semuanya. Jadi paksain hari Sabtu besok bisa hubungi nomor Pak Mail di 0877 8002 8001. Langsung hubungi nomor Pak Mail 0877 8002 8001 ya. Paksain kita bisa ikut pencerahan di hari Sabtu ya. Kalau dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau dari Jawa Tengah dari HP nomor berapa? Kalau yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat bisa hubungi nomor Pak Mail ya di 0877. Dari Jawa Timur bisa gak? Bisa. Yaudah, dari Jawa Timur promosi. juga, Surabaya. Ibu Siti yang di Bali kita paksain besok bisa berangkat ya, bisa hadir 0877 8002 8001 ya. Saya ulangi 0877 8002 8001 ya. Jangan ketinggalan waktu yang top kali top. Pasti kabul semua hajat-hajat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bos dari mana? Dari Koja. Koja. Kesini sama siapa? Sama istri, Pak. Sama istri. Sehari-harinya apa? Sehari-hari saya agen umroh haji juga, Pak. Agen umroh haji. Iya. Nah, travelnya apa namanya? Aryati Wisata Mandiri. Oh, di mana kantornya? Di Koja, Jakarta Utara, dekat Islamic Center. Oh, iya. Nah, sekarang hajatnya apa? Jadi gini Pak Haji, kalau saya kemarin waktu Syawal itu ada masalah jamaah berangkat. Syawal? Ya di bulan Syawal jamaah berangkat 2 orang, janji pulang bayar, pas setelah pulang kabur Pak Haji, nggak bayar. Oh, Bapak talangin dulu. Iya Pak Haji. Buat umrohnya. Iya Pak Haji. Padahal ibadah ya. Itu makanya. Masih nipu ya. Itu dia. Saya kurang Kalau kamu RDI nggak pernah ibadah bos, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah, nipunya jalan terus bos. Adit. Istrinya nambah terus ya? Iya. Istrinya nambah terus. Terus jadi sekarang pertanyaannya apa? Jadi ya intinya dari pelajaran itu kan berarti saya dipaksakan untuk sedekah bayar orang berangkat umroh gitu Pak Haji ya. Emang ada? Nggak ada. Iya. Itu namanya lo goblok. Iya. Nalangin orang berangkat umroh goblok. Bukan sedekah lah. Nggak mungkin kan duit nggak ada saudaranya. Iya. Tenang aja, lo lupain nanti Iya. Allah ganti. Itu dia Pak Haji. Jadi sekarang hajatnya apa nih ke RDI? intinya ya bagaimana saya punya travel sendiri biar kaya tajam melintir ya sebulan. Kalau sekarang masih ngikut induk ke travel ya. Induk Pak Haji ya. Tapi alhamdulillah jamaah saya. Kalau lo berangkatin umroh dapat komisi berapa per orang? 1 juta Pak Haji. Oh murah. Murah, iya. Cuman kita kuantiti berapa? Yang insya Allah nanti di 6 Enggak, kemarin yang sawal. Yang kemarin sawal harga 27 Pak Haji. 27. 14 hari. Padahal kan modalnya nggak segitu bos. Kalau lo umroh mandiri kan iya. Paling cuma 17 juta, 18 juta. Itu tiketnya aja Pak Haji. Hah? Tiketnya doang kali. Hah? 20 juta? 27 juta. Iya 27 juta. Berarti kan kalau travel mandiri paling 21 juta. Iya, berarti kan untungnya 6 juta.
Kenapa nggak lu bikin sendiri aja 6 juta kali? Belum berani Sehari Pak. 100 kan 600 juta. Belum berani? Belum, karena belum ada modal buat sendiri. Oh kalau umroh mesti ada modal? Iya, modal perusahaannya harus izin PT-nya kan harus ada modal Pak. Gitu. Kan banyak perusahaan yang nggak jalan bos. Iya harus kita beli. Oh. Jadi sekarang gimana caranya gue punya travel sendiri? Iya. Intinya punya modal, kita punya penghasilan 10 miliar dalam sebulan tuh Pak Haji. Sebulan. Yo, sebelahnya nama. Ya, saya Fauzi Pak Haji dari Bekasi. Bekasi. Ya. Sehari-harinya apa bos? Sehari-hari saya kerja sama, dulu punya usaha, cuman usaha udah berhenti Pak Haji. Utangnya banyak. Jadi gaji sih sekarang ya kurang gitu. Jadi nggak nutup gitu Pak Haji dengan kebutuhan dan untuk ngebayarin hutang. Nah, sekarang ini apa kegiatannya? Kegiatan masih kerja Pak Haji. Kerja? Ya. Berarti gajian? Ya, cuman gajinya ya udah tinggal sedikit Pak Haji. Kenapa kok gaji bisa tinggal sedikit? Potong hutang. Oh, potong hutang. Tapi dulu alhamdulillah ini Pak Haji. Jadi saya sempat pernah punya ruko, ngangsur Pak Haji. Punya ruko? Ya, ngangsur. Teruskan usaha di ruko itu. Dan saya ngejalanin ilmu RDAY. Alhamdulillah rukonya teh laku Pak Haji. Rukonya laku. Ya, duduk sini. Tapi ya tetap. Jadi lakunya ruko itu karena belum lunas gitu kan. Jadi yang sisanya itu tetap nggak bisa untuk lunasi semua hutangnya. Jadi kayak Dayak sekarang hajatnya apa? Hajatnya mau punya penghasilan tetap minimal 50 juta gitu, bersih gitu Pak Haji. Ya boleh. Tuh, Tadi ajarin ya. Ya siap Pak Haji. Yuk, Ibu tinggal di mana? Garut, pinjam mic-nya. Kesini sama siapa? Ini sama suami. Sama suami. Iya. Suami. Ibu kegiatannya apa di Garut? Sekarang mah udah pensiun kemarin Februari. Kalau suami apa kegiatannya? Ya kalau saya mah tani aja. Hah? Tani. Tani. Ya. Nanem apa? Padi. Padi. KRDI apa hajatnya? Ini Kang, ini uang yang di luar mau kembali gitu. Uang di luar? Berapa? Sekitar 400-an. Kenapa bisa di luar? Ini pas anak-anak mau kerja CPNS gitu harus. Anak mau kerja CPNS, terus Ibu bayar ke orang. Bayar ke orang gitu. Terus anaknya masuk CPNS apa enggak? Enggak, makanya kalau ini ketipu. Berarti yang blow on siapa? Ya nggak mungkin lah Bu, duit kalau udah di luar nggak bisa. Kecuali kalau Ibu pesan spesial, Pak Haji, saya mau nyantet si A, baru kita kerjain gitu. Ya biar keganti, biar tidak diganti sama dia. Siapa? Sama Allah. Oh ya udah nanti diajarin ya. Pak, kertas yang 18 tadi sifat mana Pak? Coba lihat. Ini. Ada gak tuh sifat 18 Pak di Bapak? Masih ada tadi. Ada berapa? 9. Ah, gila mantap. Bos, ada berapa? Dari 18. 3. Bapak, dari 18 ada berapa tuh? Coba baca. 3. Ibu? Ngeluh, jengkel, mikir. 3. Jadi gini Pak, Bu. Jangankan 18. 9 nggak boleh. Jangankan 9. 5 nggak boleh. Jangan 5. 3 nggak boleh. Jangankan 3. 1 nggak boleh. Karena itu yang ada di kertas namanya sifat setan. Jadi kenapa masih ada di Bapak? Nggak boleh. Maksud Bapak miara sifat setan. Nggak boleh lah. Kok nggak boleh Pak Haji? Ya ibarat itu kan musang. Bapak miara ayam. Musangnya dimakan. Bukan. Ayamnya dimakan sama musang. Habis. Nggak boleh itu sifat. 18 hilangin. Mudah-mudahan bisa. Hah? Pasti bisa. Harus bisa. Lupa lagi. Hah? Bos, ini tamu gue bos.
Minggu ini bos bisa cair bos 40 miliar. Amin. Apa amin, kalau gila hajar lo recehan? Hilangin dulu sifat 18. Kedua, lo harus yakin, lebih yakin daripada setan. Setan aja terkabul. Maksud lo nggak terkabul kan lo bukan setan. Cuman mukanya setan. Itu setan aja terkabul bos. Apa yang diminta sama setan? Allah panjangkan umur saya. Dikabulin gak sama Allah? Dikabulin. Umur sampai kapan? Sampai kiamat. Tuh setan. Masa kita gak dikabulin? Kedua, saya mau goda anak cucu Adam. Dikabulin gak sama Allah? Dikabulin. Dikabulin dia goda anak cucu Adam. Kecuali yang gue jagain. Yang gue jagain yang dengan dia ibadah, sedekah, sholat, nggak bakal kena. Nah maksud saya kita nih kadang kalah sama semangatnya setan. Nah coba Bapak dan Ibu jangan kalah sama semangatnya setan. Semangatnya setan apa sih? Dia gigih. Gue mau cari sebanyak-banyaknya downline. Banyak gak downline-nya? Salah satu siapa? Salah satunya kita, downline multi level marketingnya setan. Kok gitu Pak Haji? Lah itu suruh baca Quran ngantuk. Ya. Bangun jam 0. Iya, tadi nggak jawab. Ibu gimana? Suka kadang. Dilawan Pak. Sekarang kalau Bapak miara babi ngepet atau miara tuyul, kerjanya malam apa siang? Malam. Jagain lilinnya jam berapa? Ya jam segitu, jam 00. Anggap aja Bapak lagi nyari pesugihan. Baca Quran ngantuk-ngantuk, lawan. Gue lagi nyari pesugihan, gue lawan. Biarin orang ngomong apa-apa. Mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Orang ngomong apa, biarin, gue lagi nyari pesugihan. Gue gak mau kalah sama setan. Karena setan kerjanya jam 00. Babi ngepet kan. Yang jagain lilinnya jam berapa? Jam 00 dia jagain lilinnya. Begitu juga Bapak. Kan mau nyari uang. Ibu jagain lilin. Takutnya ketangkep dia di kampung. Nah mau saya gitu Pak. Coba paksain bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Alhamdulillah. Saya belum bisa Pak Haji. Ya pelan-pelan. Sholat tobat. Karena sholat tobat ini udah dipraktekin nama Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Dia bisa cair 21 miliar. Masa ibu bapak nggak cair 10 miliar? Pak Nasrullah cair. Kontraktor. Nah, paksain sedekah subuh jangan bolong. 100.000 atau mau berapa? Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sama sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Udah itu aja. Kapan Pak Haji? Yes. Pulang dari sini lah prakteknya. Terus ada lagi pertanyaan? Bapak sama Ibu? Ini teh. Boleh. Haji itu pas mobil cicilan. Ya. Terus ada yang itu ngerental, dijual sama yang ngerentalnya. Mobilnya? Ya itu namanya kan apa ya namanya? Penipuan. Iya, jadi Bapak dan Ibu sedekah subuhnya nggak ada, sedekah Jumat Barokahnya nggak ada, sholat Badiah Qobliyahnya bolong. Coba dong dikerjain, nanti mobilnya balik lagi, nanti Allah ganti. Kita bayar bunga bisa, bayar cicilan mobil. Masa sedekah subuh nggak bisa? Kita bayar cicilan mobil bisa, sedekah Jumat Barokah nggak bisa. Kerjain sekarang. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Terus apa lagi? Ini punya kan punya tempat prewedding. Biar itu sekarang teh lagi sepi. Bu, tidak ada kata sepi. Saya paksain.
Waktu dia datang kontrakannya berapa pintu? 6. Dia paksain selama 7 bulan. Kontrakannya jadi berapa pintu sekarang? 21. Waktu dia datang belum punya ruko. Paksain selama 7 bulan meraktekin ilmu RDAE. Sekarang punya ruko gak? Berapa? 15 pintu. Nah ibu juga mesti maksain ilmu RDAE itu, paksain. Kontrakannya sepi. Pakai air cebokan. Kontrakannya penuh gak? Penuh. Rukonya sepi. Cebokin air cebokan, siramin depan ruko. Banyak gak yang kontrak? Penuh. Ibu juga begitu. Ibu tinggal lihat YouTube-nya RDAI aja. Cebok alat kelamin ibu, siramin. Cebok alat kelamin bapak, siramin. Cebok alat kelamin si bos, siramin. Cebok alat gitu. Bebas. Kalau siang pagi banyak orang nanya, malam aja dia orang nggak nanya. Kalau orang tanya, ya bangun tidur. Bos, lu nyiramin air yasinan ya? Iya. Ya kan bininya kemarin dia siramin. Ibu, itu air yasinan? Iya dah. Daripada kita ngomong nih air cebokan. Yang penting rame ruko gua. Begitu. Bisa? Bos, apalagi? Pasti. Iya dong. Jangan kalah sama Haji Marco. Haji Marco ini Pak, dia waktu datang kemari naik mobil Mitsubishi putih. Gua ambil mobilnya. Bawa lu sedekain. Dia pulang naik angkot. Dia datang lagi naik Grand Max. Gua minta lagi mobilnya. Sedekahin lagi. Dia nggak pernah datang kemari. Nongkrong di toko materialnya. Gua minta isi toko materialnya sedekahin. Dapat berapa truk ya? 7 truk. Dia nggak bisa nongkrong lagi. Hah? Sepatu? Boleh. Boleh. Ada berapa biji sepatu? Berapa pasang? Masih 800 gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat ibu yatim ya? Ya boleh. Maunya ibu yatim. Gayanya. Itu gue paksa gue suruh sedekahin. Abi daripada mobilnya ditarik sama leasing, lebih baik gue tarik buat sedekah. Daripada mobilnya ditarik sama leasing, nggak kebayar pajak. Oh, udah gue tarik. Tapi kan hasilnya bayangin bos. Dari ruko nggak punya jadi rukonya 15. Dari kontrakan cuman 6 jadi 21. Kan ini luar biasa. Kita nih bos lebih puas ketipu daripada sedekah. Sedekain. Mikir garuk lu. Sedekain. Tapi giran ketipu, kita bilang, ya udah deh gue sedekain aja. Bilangnya ikhlas, padahal ketipu. Nggak ada loh. Nggak ada ketipu sedekah, nggak ada. Sebelum ketipu kita udah sedekain nih, gue persembahin Allah. Nih raja, gue persembahin upeti gue nih, pajak gue nih, upeti gue persembahin. Karena kita nggak pernah bayar upeti sama raja, diobrak-abrik sama hulu balang. Caranya apa? Ekonomi dihancurin, rumah tangga dibikin gak harmonis, ujung-ujungnya perceraian. Kok gitu Pak Haji? Ya habis kita nggak ada upeti yang disetorin ke raja, rajanya akhirnya nyuruh hulu balang. Kita nggak ada yang disedekain sama kita. Sedekah subuh nggak pernah, sedekah Jumat Barokah nggak pernah, sholat Badiah Qobliyah nggak pernah. Mana katanya Allah? Mana? Nggak ada. Malaikat bikin tuh masalah usahanya. Usahanya di masalah. Janganlah sebelum datang kita udah ngasih upeti, memberikan persembahan dalam bentuk sedekah. Namanya kalau sedekah tolak bala. Boleh ya? Boleh lah. Paksa. Ini kan kita paksa. Walaupun habis gue ambil mobil Mitsubishi-nya, dia berantem sama bapak kandungnya. Lu goblok. Haji Dwi Susanto kan udah kaya raya. Ngapain nih mobil dikasih ke sono? Gue bilang jangan dengerin. Tenang aja. Ini. Hah? Oh ya diludahin sama bapak kandungnya. Istighfar. Iya, siapa sedekah toko baju itu Pak? Ya bilang itu ada kamu ketipu sedekah itu. Enggak. Daripada kita diambil paksa sama setan,
lebih baik kita memberi persembahan kepada siapa? Yang nyiptain setan, wasilahnya anak yatim, itu aja. Kita kan kadang nggak berani loh bos, kalau sedekah kita mikir 2 kali garu-garu. Tapi giliran kita ngasih ibu yatim, alhamdulillah. Kita tuh lebih puas ngasih ke ibu yatim dibanding ke anak yatim. Karena kalau kita ngasih anak yatim, kita bisa usap kepalanya. Tapi kalau kita ngasih ke ibu yatim, kita cium keningnya. Aji be. Dasar gak merugi. Ya iyalah, daripada gue ngasih anak yatim, gue cuma bisa ngusap kepalanya. Lebih baik gue ngasih ibu karena bisa nyium keningnya. Anak yatim. Ada. Maksudnya ini guyon bos. Jangan diambil hati, masih biar nggak ngantuk ya. Dari pagi gua. Iya. Udah semalam si bos. Iya, bayangin bos. Kadang kan, Pak Haji aku mau cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh lagi pada digendong. Boleh gak gue usap kepalanya anak yatim kurung? Ya kan dia lagi nenen. Akhirnya nggak diusap kepalanya, diusap nenen ibu yatim kurung. Senggol. Pengalaman. Testimoni. Pokoknya maksudnya gini bos. Maksud saya gini bu. Bikin takjub Allah. Balasannya pasti Allah bikin takjub kita. Kan dia bikin takjub Allah dengan cara sedekah ekstrim. Tapi kan dia jadi diludahi sama bapak kandungnya. Tapi dari situ penggilingan padi yang udah 17 tahun laku. Padahal dia 17 tahun nyari ke kiai, ustadz, habib, ke orang-orang pintar. Kemana coba pengalaman lo ke orang pintar? Tutup Mike. Daerah mana aja yang lo datengin tuh? Bogor banyak. Bogor. Habis Jasinga sama Pak Haji. Terus ke Banten. Sana sampai ke itu Pak. Bukan. Pokoknya sampai ke namanya Kadu Kaweng atau pokoknya banyak banget. Terus ke Sukabumi, ke Ujung Genteng, Surade, Jakarta sebenarnya juga ada beberapa ya Jakarta. Terus ke Cianjur, Bandung, terus ke ini Pak Haji, ke Garut, ke sono, laut, Pamungpuk, ya Allah Pak Haji. Sampai anak saya tuh kalau di mobil itu, Papa kita mau kemana lagi Pak, kok nggak nyampe, karena terus sekarang tempatnya ke gunung-gunung. Terus kadang-kadang ke dekat laut, kadang-kadang kita Pak Haji malam-malam. Ini nontonnya dukun ya, kita sealiran ya. Kadang-kadang kita di bawahnya atau udah malam nggak ada lampu, bawahnya itu jurang Pak Haji. Saya bilang yang penting terkubur, ternyata hampir masuk jurang belum terkabul Pak Haji. Akhirnya alhamdulillah kesini, kita deket. Karena kenapa saya ke Pak Haji? Orang-orang sudah bilang ke Haji Marco, ke Haji Dwi aja. Saya bilang, wah kebayangin Haji Dwi itu pakai janggot, pakai udeng gitu ya, pakai topi kayak apa? Kayak bapak Aing, gitu. Oh iya Bapak Aing. Bayangin udah tua sampai ke sini ternyata Pak Hajinya ganteng, masih muda, lebih muda daripada saya. Dan saya kenapa ke sini? Karena ada sahabat adik kandung adik ipar saya yang udah terkabul. Dan dia tuh dikasih koko, uang 500.000, baju sarung, sejadah segala macam. Saya bilang, Kang gugurnya ke mana gitu? Haji dulu gitu. Apa yang terkabul? Dia itu tukang bikin ini Pak Haji. Bikin tas KW ya di daerah sini. Terus pas datang ke Pak Haji, ternyata dia dapat langsung orderan bikin tas haji se-Indonesia. Jadi terkabul sampai sekarang. Dia pengen kaya di sini Pak Haji ya. Jadi orang Kabita. Pengen ya, alhamdulillah di sini kebetulan di sini banyak udah terkabul. Jadi tahun 2014 sampai sekarang masih betah, sampai sekarang masih kesini. Kalau nggak kesini kayak nggak ngecas, saya tuh harus dicas sama Pak Haji. Kalau nggak langsung mulai itu. Saya tanya, bos lo privat udah berapa kali? Nggak kehitung. Cas lagi. Bos, kayak Mbak Nadia. Kartu kreditnya 17. Iya Pak Haji. Udah lunas. Tergiur pinjol. Aduh. Emang namanya manusia normal ya kan ya. Makanya besok hari Sabtu gue paksain dia
Gimana caranya lo bisa cair 1 triliun? Karena kan ditarget sama perusahaan kan dia kerja di kantor bank 480 miliar. Dia bisa tembus 1 triliun. Nah dari situlah dia dapat hadiah. Bisa ngelunasin utang, bisa berangkat haji, betul, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Nah gue bilang ajarin besok. Hari Sabtu harus ajarin. Hari Sabtu besok ajarin. Iya Pak Haji. Oke. Nah lu juga harus bisa. Kalau cewek bisa cair 1 triliun, cair 1 triliun, ibu harus bisa. Tapi itu juga Pak, kita tuh ke sini dipaksa ibadahnya, sedekahnya dipaksa. Tapi kan juga kita ada proses di sini. Jangan protes. Kalau kita protes jauh, misalnya ya Allah mana nih ya Allah, gue udah 10 juta apa ngasih sedekah, mana Allah mana gitu. Terus itu tanya lagi, siapa yang mau ngasih 10 miliar ya Allah? Itu makin jauh. Jadi biasanya Pak Haji bilang bikin hati senang, biar rezekinya datang. Jadi kalau hatinya sedih malah pergi. Terus kalau kadang kita misalnya sama Allah protes makin jauh. Jadi diusahain jauhin dengan misalnya dari mana ya, kapan ya, siapa ya, berapa ya gitu. Diusahain lupain itu. Pokoknya kita udah ke Allah, terserah Allah maunya ngasihnya kapan. Kedua, ibu, bapak, bisa gak kalau mau terkabul, jangan sekali-kali di hati kecilnya bapak sama ibu, kapan gue cair? Kapan gue punya duit 10 miliar? Kapan hajat gue terkabul? Kalau sampai bapak ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita akan terkabul. Yakin kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di minggu depan. Kabul ya. Ini acara apa sih? Acara pencerahan apa acara? Untuk contoh-contoh raja kecil. Iya, Tuhan kecil. Berandai-andai. Jadi bos nggak boleh berandai-andai. Andai kata nanti gue punya duit 10 miliar, gue mau bikin kontrakan kayak Haji Marco, nggak boleh. Kan duitnya belum megang. Andai kata. Jadi ibarat tuh offside bos. Jadi bola baru ditendang sama kiper, bola masih di atas. Bos udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, prit, offside. Kok offside? Bola masih di atas, bos, lo udah masuk daerah lawan. Duit belum lo pegang, lo udah ngeplot. Berandai-andai. Andai kata gue punya duit, gue pengen ganti mobil. Nggak boleh. Kan duitnya belum dipegang. Masalah ganti mobil lo udah pasti dah. Yang namanya punya rumah, pasti dah. Yang namanya punya pabrik, pasti dah. Gitu. Iya. Sama misalnya saya mau punya ini. Nggak boleh. Kan belum megang duitnya. Jangan ngecap gitu. Jadi jangan menghayal. Nggak boleh, iya. Namanya offside. Jadi bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas, belum jatuh ke tanah. Kita udah masuk ke daerah lawan, langsung hakim garis periwitan. Prit. Tapi kalau bicara pastinya tadi, pastinya itu kan ayatnya ada di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Pasti cair. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Kayak rumah, itu pasti jadi milik. Itu kantor, pasti jadi milik. Itu gudang, itu pasti jadi milik gue. Itu hanggar, pasti jadi milik. Karena ucapan adalah doa. Jadi ngucap yang bagus-bagus. Bos kan lihatnya sekarang. Zamannya Olga Saputra, Chen Kelvin, Kiai Yusuf Mansur, Caca Andika, Vena Malinda. Kini masih bilik bos, masih bilik. Yusuf Mansur, Pak Kiai juga sholat masih gini-gini Pak Kiai. Kena goyang. Panggung, nah itu dibangunlah tuh masjid sama Pak Kiai Yusuf Mansur. Olga Saputra. Jadi proses. Ini dulu kandang kuda. Ini kandang kuda kebakaran.
Akhirnya ada tamu RDAY, ini buat bikin ruang pencerahan aja Ji. Atas buat kafe anak yatim. Kalau ada tamu buat ngobrol. Mahal bos. Nggak apa-apa, gue yang bangun. Akhirnya dilihat RAB-nya 1,4 miliar. Udah dibangun sama dia nih. Dulunya kandang kuda. Jadi proses. Masjid juga gitu. Tenang aja. Hajat jadi Kapolda terkabul, hajat jadi Pangdam terkabul, hajat jadi menteri terkabul, hajat jadi presiden terkabul. Ada aja. Jadi kuncinya nomor 1, sugestinya harus kuat. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti milik, pasti milik, pasti milik. Kalau kita enggak, pasti kebeli. Pasti kebeli. Akhirnya nabung. Karena kebeli kan. Harus jangan dong. Pasti punya, pasti milik. Tanpa. Contoh anak yatim. Berangkat umroh. Pakai travelnya maktur. Berangkat. Kayak bini gua. Berangkat haji. Pakai maktur. Berangkat. Visanya, furodanya keluar semua. Anak gua keluar semua. Coba yang nggak pakai maktur. Keluar nggak? Nggak ada yang keluar. Makanya kata bini gue, Pah, lu bisa aja. Ya kita udah yakin. Pasti keluar. Keluarlah bersama Ivan Gunawan, artis Surya. Berangkat kita 29 orang. Jadi nomor 1 maunya gue bos. Sugesti nomor 1. Yakinin dulu. Pasti gue punya travel umroh. Pasti gue punya modal 10 miliar. Pasti gue punya gitu. Tapi kalau lu bilang, bisa gak ya gue punya modal 10M? Lo bisa gak? Gak mau. Atau kapan ya gue punya travel umroh sendiri? Kapan ya? Gak boleh. Kalau ibu atau bapak ngomong kapan gue bisa punya travel umroh, Allah langsung marah dan gak mau jawab. Jawab Kus Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita kebayar utang. Yakin kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di hari ini. Itu bos. Bisa? Yakin ya? Punya travel, punya pabrik, punya usaha, punya modal. Semuanya ada. Ini Pak Haji, dulu saya mau tes CPNS. Kata itu teh betul tuh harus bangun 00. Saya bangun 00, dapat seminggu ini 00 mau tes, alhamdulillah itu kan lolos. Zaman dulu. Alhamdulillah lolos. Tapi kalau pas mau CPNS pakai uang malah nggak lolos. Dia janji aja. Pas gini, alhamdulillah pas ngedengar ini, lihat ilmunya RDAY. Oh, ketemunya dari dulu mau jadi CPNS, saya bangun 00. Sekarang saya udah pensiun, bangun 00 lagi. Jadi ketemu dari awal jadi gitu. Gini, alhamdulillah jadi gini, gitu ya. Jadi gini Bu, gini bos. Zaman dulu nenek gue, kenapa tanaman padinya nggak pernah dimakan sama hama wereng, nggak pernah dimakan sama tikus? Kenapa? Dan selalu panen. Dan nenek gue, kakek gue kaya raya luar biasa. Nah dia itu ngasih masukan gue, kalau kita pertanian, peternakan, perikanan, kata nenek gue, lo datang ke lokasi sebelum matahari terbit. Jadi kakek gue ke sawah sebelum matahari terbit bos. Nah gue praktekin ilmu RDAY. Walaupun sapi gue ada yang keguguran, alhamdulillah ada yang mati, ada yang basah-basah gitu. Tapi hari ini lo lihat tuh sapinya gue, ada aja gede-gede, ada aja orang beli sapi nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang, motong di sini. Wow luar biasa. Jadi gue paksain, gue tanem tuh karyawan gue
di kandang. Jadi orang bilang belum azan subuh gitu, belum matahari terbit, udah ada karyawan gue di situ, udah nongkrong, ada 1, 2 digilir-gilir aja. Nah bapak gitu, sebelum matahari terbit bapak udah ke sawah. Bos juga gitu, sebelum matahari terbit lo udah keluar dari rumah. Walaupun keluar rumah beli nasi uduk doang, batalin. Hah? Beli rokok aja, betul, beli rokok ke warung, cari mana yang buka. Pokoknya tiap hari paksain sebelum matahari terbit keluar rumah, batalin dulu. Sebelum matahari terbit. Ya, sebelum subuh. Sekalian aja lo subuhnya di luar kan. Udah, manjur. Lah tuh kakek nenek gue kan tajir sampai hari ini. Anak-anaknya udah dah mulai. Anak-anaknya anaknya 7. Harus tiap hari Bu. Matahari terbit. Mendingan gini Pak, Bapak sebelum matahari terbit pamit dulu sama istri. Bapak kalau manggil istri apa? Mama. Nenen dulu ya bentar ya. Nenen dulu buat batalin dulu. Sebelum matahari terbit. Manjur, manjur. Manjur Pak. Manjur. Pak, mana ada, Bapak usia berapa? 60. Ibu? 58. Tidak ada orang usia 60 tahun, suaminya, istrinya 58. Maksain tiap pagi nenen. Gak ada. Kali cuma di RDI doang. Makanya kita banyak dihujat. Sama siapa? Sama ibu-ibu. Dasar lah Pak Haji menang sendiri gitu. Emang udah gue setting begitu. Udah tua mah. Hah? Udah tua mah udah enggak mood. Bu, gak usah penting mood. Pokoknya yang penting duit. Bini gue juga begitu. Bini gue, Pak gak penting mood, yang penting duit. Oh duit. Tapi kan lumayan. Papa, aku besok mau bikin kitchen set ya Papa. Mau bikin kitchen set. Kurang berapa Papa? Kurang berapa Mah? Terserah Papa. Gue kasih tuh 5 juta. Emang dia minta 5 juta? Enggak. Diem aja gue kasih 5 juta. Buat bikin kitchen set bahasanya gitu. Tuh Bu, rezekinya ada aja. Nah coba Bapak bilang sama istri. Bener Mah, rezeki ada aja. Nanti rezeki semua buat Mama. Papa gak mau. Ah Papa mah sedikit aja. Yang penting nenennya aja. Sambil nenen kita bacain. Lo jangan minta jangan minta semuanya buat gue. Pak Haji, ada ini buat bapak-bapak apa? Pantun. Ya, pantun. Ke Sukabumi beli kawat. Sekalian beli irisan kedong-dong. Kalau suaminya kurang kuat, kasihan bininya dong. Oh, masih kuat nggak? Oh ya. Oh ya malam. Gak bisa diminum sore. Kalau sore yang ada kambing gue pada bunting. Jadi ibu papa paksain ya. Oke? Cair pasti ya 10 M ya. Pasti ya. Sip, terkabul. Cair 10 M. Bos, ganteng pasti punya travel.